Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5 Manajemen PAUD Inklusif. dengan dosen pengampu Ibu Emma Aprianti, MPD, akan menjelaskan manajemen PAUD inklusif seperti apa yang ada di sekolah PAUD inklusif yang sudah kita observasi. Penasaran kan? Cek berikut ini. Assalamualaikum. Halo. Kerjaan ini mimpimu yang membuatmu bahagia. Ku di sini selalu ada. Sempurna dulu bagiku, sempurna kini bagimu. Tak mengapa, sempurnamu bahagia untukku. Manajemen atau pengelolaan pendidikan inklusif di PAUD tidak dapat terlepas atau tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan pada umumnya. Perencanaan PAUD, penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan kegiatan manajemen pendidikan. Perencanaan sekolah tersebut adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya pendukung pendidikan inklusif. Dengan diselenggarakannya pendidikan inklusi harus terintegrasi dan secara nyata tertuang dalam rencana kerja sekolah. Kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut masih menggunakan kurikulum KTSP. Tidak ada perbedaan antara anak inklusi dengan anak reguler. Namun, pada pembelajaran yang sedikit dibedakan antara anak inklusi dengan anak reguler, di mana pada pembelajaran untuk anak inklusi tidak ditekankan untuk selesai sampai beres. Kemudian, dalam pembelajaran ada satu anak ABK yang dipisahkan dengan anak reguler. Untuk penilaian perkembangan anak menggunakan catatan anekdot yang dimana penilaian tersebut terdiri dari penilaian harian, penilaian mingguan, serta penilaian bulanan. Untuk penilaian perkembangan anak inklusi tersebut, sekolah bekerja sama dengan Gerihita Indonesia. Di lembaga ini juga menyediakan sarana-prasarana seperti ruang kelas, taman bermain, ruang kelas yang terdiri dari 5 kelas. Setelah itu juga ada berbagai macam APE luar dan APE dalam seperti balok, boneka tangan, dan APE luar lainnya. Setelah itu juga di APE dalam terdapat sebuah APE yang khusus untuk anak inklusi yang dibuat oleh guru-guru di situ tersendiri. Di lembaga ini juga bekerja sama dengan puskesmas yang dimana setiap 6 bulan sekali mereka melakukan cek kesehatan untuk anak-anak seperti DDTK dan pertumbuhan kembang anak. Setelah itu, selain dari puskesmas juga mereka bekerja sama dengan LPPS Roudoh, di mana LPPS Roudoh ini program yang mereka terapkan di lembaga tersendiri. Selain dari puskesmas dan LPPS Roudoh, lembaga ini juga bekerja sama dengan Gerahita Indonesia, yang dimana Gerahita Indonesia ini merupakan sebuah yayasan yang menghimpun anak-anak inklusi atau anak-anak ABK. Program di sekolah ini belum sepenuhnya untuk peserta didik inklusif, di mana peserta didik inklusif dan peserta didik reguler dalam penyelenggaraan pembelajaran masih disatukan, hanya saja dibedakan dalam pemberian tugas. Kemudian ada satu peserta didik yang dimana peserta didik tersebut adalah peserta didik ABK, dan kemudian dalam pembelajarannya dipisahkan dengan teman-temannya. Ditakutkan pada saat pelaksanaan pembelajaran peserta didik ABK tersebut mengganggu peserta didik yang lain. Tapi sayangnya di sekolah tersebut belum ada ruangan khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kemudian dalam penerimaan peserta didik untuk peserta didik inklusif dan peserta didik reguler masih disamakan. Hanya saja nanti akan terlihat dalam hasil post-testnya. Dan biasanya ketika pendaftaran orang tua peserta didik yang bila mana sudah mengetahui bahwa anaknya adalah berkebutuhan khusus, beliau akan memberikan selembaran kertas yang dimana selembaran kertas tersebut adalah surat pengantar dari rumah sakit atau dokter bahwa anak tersebut adalah
anak yang berkebutuhan khusus. Untuk sumber daya manusia dari tenaga pendidik terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan 8 guru. Untuk sekolah yang kami observasi terdapat satu shadow teacher, namun bukan dari sekolah yang menyediakan, tetapi dari keluarga salah satu anak ABK yang membutuhkan pendampingan khusus. Namun shadow teacher tersebut tetap harus mengisi daftar hadir guru sama dengan guru yang lain. Kami observasi terdapat 3 kategori anak ABK, diantaranya tantrum, ADHD, dan semi autis. Untuk tantrum itu didampingi oleh shadow teacher, dan ADHD dan semi autis itu tidak didampingi oleh shadow teacher, tetapi masih bisa berbaur dengan orang lain. Dan rekomendasi untuk sekolah yang kami observasi diharapkan lebih meningkat kembali dalam kompetensi guru. Dalam penyelenggaraan harus terintegrasi dan secara nyata tertuang dalam rencana kerja sekolah. Lebih baik lagi dalam meningkatkan program dan manajemen sekolah.